Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi nih sama saya Ilham Kesuma dengan NPM A1C021009. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, penggerakan, dan yang keempat, pengawasan. Pertama, perencanaan. Pengertiannya yaitu fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam fungsi perencanaan adalah 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengertiannya, fungsi pengorganisasian adalah sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja, progres atau langkah-langkah dalam fungsi pengorganisasian. Kita ambil salah satunya menurut Sarwoto pada tahun 1978 halaman 78 menyebutkan proses atau langkah-langkah organizing atau kalau dalam bahasa Indonesianya pengorganisasian meliputi beberapa kegiatan. Pertama, perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, dan facilitating. Yang ketiga yaitu fungsi penggerakan. Pengertiannya, fungsi penggerakan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Fungsi penggerakan ini adalah fungsi terpenting karena fungsi ini adalah secara khusus, fungsi ini berhubungan dengan orang-orang. Jadi dia langsung kaitan sama orang-orang, langsung kerja praktek. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Pengertiannya adalah fungsi pengawasan adalah proses penentuan apa yang hendak dicapai. Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan menurut Manulang pada tahun 1987 halaman 183. Pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi. Ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Dan terakhir yang akan saya bahas adalah sasaran untuk fungsi pengawasan. Pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan pada kepentingan individu. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Kelima, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir dari sasaran pengawasan adalah prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen ada 4, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, atau pengawasan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.